Kembali lagi kita masih bersama tentunya di Sinaunang Oma bareng JTV. Dan tadi sudah melihat ya bagaimana sih situasi dari SD Anur, SD Kreatif Anur saat ini dalam menghadapi situasi sekolah saat pandemi. Dan mungkin setiap sekolah memiliki jurusnya sendiri-sendiri. Nah, kenapa ditayangkan? Tujuannya adalah untuk bisa saling menginspirasi. Oh, yang ini bisa begini, oke, bisa dicoba. Karena ini memang harus saling bahu-membahu, harus saling berkoordinasi supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk para siswa-siswi kita. Yuk sekarang langsung saja kita sapa untuk Bu Nuning atau yang biasa di sekolah disapanya Teacher Nuning. Betul begitu ya? Oke, Teacher Nuning sendiri kalau di sekolah mengajar apa? Saya mengajar di kelas 3. Mengajari di kelas 3, iya. Tapi untuk hari ini kita akan bahas tentang mata pelajaran kelas 2 ya. Yaitu tematik. Nah tadi Kak Pinky sempat tanya sama Bu Nuning, Bu Nuning tematik itu apa sih? Mungkin boleh diulang kembali, silakan. Baik ya, jadi di SD ini kita belajarnya itu secara tematik. Tidak terpecah-pecah, bahasa Indonesia sendiri, PKN sendiri, matematika sendiri, tidak. Tapi semuanya sudah terinclude dalam satu kata tematik. Nah, dalam satu kata tematik. Nah, buat adik-adik, teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, kalau misalnya mau tanya-tanya sama Teacher Nuning atau mau salam-salam deh buat teman-temannya yang ada dimanapun yang mungkin sekarang udah jarang ketemu, siapkan, pinjam ya handphonenya papa mama, lalu kirimkan via WA, sebutkan nama, terus kelas berapa, dari kota mana, di nomor 0823 3089 9899 seperti yang juga sudah tertera di layar televisi. Nanti kita akan bacakan untuk WA dari teman-teman hebat yang sudah mengirimkannya. Tapi ingat, pinjam handphonenya papa mama harus ngomong yang sopan ya. Pinjam papa mama mau mengirimkan salam melalui Sinaunang Oma bareng JTV atau mau tanya-tanya sama Teacher Nuning. Baik Teacher Nuning, silahkan langsung disapa adik-adik dan langsung saja kita sampai ke materi. Silahkan. Baik, siap. Baik. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama di acara JTV Sinaunang Oma ya dengan tema kebersamaan. Nah, sebelumnya teacher akan menceritakan sebuah kisah untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Di bawah pohon tinggallah 2 ekor anak semut. Mereka bernama Sisi dan Mimi. Pagi itu mereka bermain bersama. Sahabatku, kita bermain kejar-kejaran yuk, ajak Sisi. Mimi pun setuju. Ayo kawanku, aku yang akan mengejarmu. Berlarilah, siap. Mereka pun bermain dengan gembira. Sisi berlari dengan kencang. Mimi pun mengejarnya. Saat Sisi melewati semak-semak, Sisi pun berhenti. Ternyata dia menemukan sepotong donat manis. Melihat temannya berhenti, Mimi keheranan. Kawanku, kenapa kamu berhenti? Tanya Mimi sambil mendekati Sisi. Apa itu? Wow, donat manis. Kawanku, maukah kamu berbagi denganku? Tanya Mimi. Sisi tidak segera menjawab. Sepertinya Sisi keberatan untuk berbagi makanan dengan temannya. Enak saja, aku yang menemukan donat ini. Aku tidak mau berbagi denganmu. Mendengar jawaban temannya, Mimi terkejut dan jengkel kepada Sisi. Hei, semut seraka, makan saja sendiri. Nah, mendengar dia dipanggil dengan sapaan semut serakah, Sisi pun marah. Hei, semut jelek, pergi sana. Nah, Mimi pun marah. Nah, tiba-tiba tak lama kemudian, dubrak. Mimi, tolong aku. Ternyata anak-anak,
Sisi terpeleset. Mendengar teriakan temannya meminta tolong, Mimi pun segera berlari untuk menolong Sisi. Sisi sangat malu. "Terima kasih, sahabatku. Maafkanlah aku." "Iya, kawanku, aku memaafkanmu," jawab Mimi sambil tersenyum. "Sahabatku, mari sini. Kita makan donat ini bersama-sama ya. Aku akan membagi donat ini menjadi 2 sama besar. Setengah untukku dan setengah lagi untukmu." Nah, "Terima kasih kawanku," jawab Mimi. Akhirnya mereka pun makan donat bersama-sama. Dan mereka kembali bermain dengan rukun. Asik kan bermain rukun dengan teman? Wow, jadi itu adalah kisah dari Sisi dan Mimi. Ada di rumah yang namanya Sisi atau Mimi. Ya, tapi kita bisa melihat bagaimana kisah dari Sisi dan Mimi ini. Nanti di segmen berikutnya, Teacher Nuning akan kasih tahu ya, kira-kira apa sih sebetulnya hikmah di balik kisah antara Sisi dan juga Mimi itu. Betul begitu ya? Betul. Baik kalau begitu. Nah, untuk itu, untuk teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, kalau ingin tahu apa sih sebetulnya makna dari kisah tadi akan disampaikan oleh Teacher Nuning di segmen berikutnya. Jangan lupa teman-teman juga boleh loh ikut menebak. Jadi ceritanya itu adalah tentang si Sisi yang bagaimana, lalu si Mimi yang bagaimana. Nah, yuk ikut untuk bisa berinteraksi bersama dengan kami. Bisa langsung mengirimkan via WA di nomor 082330899899. Boleh salam-salam atau boleh kasih tahu menurut teman-teman apa sih hikmah di balik kisah Sisi dan Mimi tadi. Nanti di segmen berikutnya Kak Pinky mau bacakan ya. Tetap di sini di Sinaunang Oma bareng JTV. Kita kembali lagi dan masih bersama dengan Sinaunang Oma bareng JTV. Masih ada Teacher Nuning dari SD Kreatif Anur Surabaya. Dan untuk adik-adik atau teman-teman hebat yang sedang menyaksikan, jangan lupa boleh ikut interaktif, boleh ikut menceritakan kalau menurut teman-teman apa sih hikmah di balik kisah antara semut Sisi dan semut Mimi yang tadi sudah kita ikuti ceritanya bersama dengan Teacher Nuning. Caranya sebutkan nama teman-teman, lalu kemudian kelas berapa, sekolah di mana, lalu ceritakan, oh ceritanya tentang ini loh. Nah, betul atau enggak sih nanti akan kita ketahui bersama dengan Teacher Nuning. Kirimnya di nomor 082330899899. Nah, Kak Pinky yakin pasti teman-teman hebat semuanya tahu apa sih hikmah di balik kisah tadi. Untuk papa mama boleh sambil mendampingi, mengajak anak-anaknya untuk berani untuk bersuara dan menceritakan kembali apa hikmah di balik kisah tadi. Yuk, Teacher Nuning kita lanjutkan kembali. Apalagi nih yang mau diceritakan tentang Sisi dan Mimi mungkin? Baik, oke. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi sudah mendengarkan kan kisah Sisi dan Mimi? Bagus tidak? Bagus. Bagus kan? Bagus. Nah. Tapi kita apa ikut deg-degan, ikut kesel gitu pertamanya. Terus terakhirnya oh gitu. Ya. Nah, sekarang coba tebak. Sisi dan Mimi itu termasuk cerita apa ya? Siapa yang tahu? Nah, cerita Sisi dan Mimi itu termasuk cerita fabel. Cerita apa Kak Pinky? Fabel. Betul sekali. Jadi cerita fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, dalam cerita fabel ini banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang coba pesan moral apa saja ya yang bisa kita dapatkan dari cerita Sisi dan Mimi. Yang pertama, wah coba slide-nya. Coba kita lihat slide-nya. Ini adalah hikmah di balik kisah Sisi dan Mimi. Next. Nah, jadi pesan moral yang bisa kita dapatkan yang pertama adalah memberi kata sapaan yang baik kepada teman. Nah, jika kita memberi kata sapaan yang baik kepada teman, maka teman akan merasa senang sehingga kerukunan dan kebersamaan akan selalu terjaga
Jadi nggak boleh menyapa dengan ih itu loh si pesek. Nah, itu kata sapaan yang tidak baik. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Harus betul menyapa sekali. dengan nama. Nama kan diciptakan sama orang tuanya untuk anak ya pasti yang terbaik ya kan. Betul. Nah, seperti Sisi saat menyapa Mimi dengan kata sahabatku. Nah, Mimi pun akan merasa bahagia. Nah, ketika Mimi menyapa Sisi dengan kata sapaan kawanku. Nah, bahagia juga gitu. Hai teman. Tapi apa yang terjadi ketika Mimi menyapa Sisi dengan kata apaan? Serakah. Nah, akhirnya membuat Sisi kesal. Nah, dibalas dengan sapaan yang jelek juga. Semua jelek. Nah, seperti itu. Akhirnya yang tadinya rukun jadi berantem. Nah, gitu ya. Jadi kita ayo jika menyapa teman kita atau menyapa orang lain, gunakanlah kata sapaan yang baik. Misalnya teacher menyapa Kak Pinky cantik. Iya, terima kasih. Kira-kira hatinya Kak Pinky senang nggak? Betul sekali ya. Itulah hikmah pesan moral yang kita dapatkan. Ada lagi sekarang pesan moral yang kedua. Next. Nah ya, agar kebersamaan dan kerukunan dengan teman itu selalu terjaga, maka sukalah berbagi dengan teman. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak suka berbagi? Mungkin akan membuat teman kita jadi kok pelit ya gitu. Meskipun tidak disampaikan tapi dalam hati sudah bilang oh nih temanku ini pelit. Aku juga malas berbagi sama dia gitu nanti. Ya. Tapi jika kita mau berbagi dengan teman, maka perbuatan itu akan memupuk rasa kebersamaan dan rasa kerukunan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Sisi dan Mimi. Jadi Sisi memotong kue donatnya menjadi 2 bagian sama besar. Ingat, sama besar. Jika sama besar, maka setiap potong donat itu disebut setengah. Jadi setengah untuk Sisi dan setengah untuk Mimi. Nah, tapi kalau memotongnya itu tidak sama besar, maka itu bukan setengah anak-anak. Nah, coba kita perhatikan seperti ini. Ini setengah bagian. Kenapa? Karena donat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Berarti ini awalnya 1. Dari 1 dibagi 2 yang sama besar setengah. Betul gitu. sekali. Nah, tapi kalau yang ini meskipun dibagi itu bukan setengah ya. Karena apakah potongannya sama besar? Kayaknya enggak, ini kayaknya lebih kecil. Yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Maka ini bukan setengah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan setengah bagian, kita harus memotong dengan bagian sama besar. Betul sekali. Halus ya Kak Pinky ya. Ada lagi? Coba next kita lihat lagi berikutnya. Nah, ya. Ini dia nih. Jadi ini nih 2 perbuatan yang bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerukunan di antara teman. Yang pertama adalah memberi kata sapaan yang baik kepada teman, dan yang kedua mau berbagi dengan teman. Jika ini kita lakukan, maka kebersamaan, kerukunan kita dengan teman akan selalu terjaga. Dan itu adalah contoh perbuatan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Coba Kak Pinky. Sila keberapa ya? Coba tadi diulang lagi. Ya. Dapat menjaga kerukunan dan kebersamaan, dan ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Betul sekali. Betul ya? Betul. Lulus lagi. Nah, sila ketiga itu dilambangkan dengan gambar apa? Coba. Pohon yang besar sekali, yang bisa membuat kita kalau di bawahnya terlindungi. Beringin. Betul. Nah, dan apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Wow, betul sekali. Nah, itulah anak-anak ya. Semoga kita anak Indonesia selalu mengamalkan Pancasila. Dan saat ini kita belajar tentang
Pengamalan Pancasila sila ketiga. Wow, jadi cuma 2 segmen aja kita udah belajar mengenai fabel. Lalu kita belajar mengenai setengah. Betul. Lalu kita belajar mengenai Pancasila sila ketiga. Betul sekali. Kira-kira apakah penjelasan dari teman-teman hebat di rumah mengenai kisah dari Sisi dan Mimi tadi sudah sesuai atau belum? Terus kira-kira mau salam-salam juga buat siapa nanti di segmen berikutnya teman-teman ya. Tetap bersama dengan kami di Sinauna Ngomah bareng JTV. Di segmen terakhir ya teman-teman hebat. Yuk sekarang Kak Pinky mau mengajak untuk membaca dulu untuk WA-WA yang sudah masuk. Yang pertama ada Naya kelas 3A SD Kreatif Anur. Murid saya hikmahnya, ini Kak Pinky. Nah coba nih, hikmahnya kita harus saling berbagi dengan teman-teman. Wah, tambah lagi dong, satu lagi dong. Ya, satu lagi aja. Rafasya kelas 3. Rafasya. Murid saya juga ini. Ini juga muridnya. Halo Rafasya, sudah disapa langsung nih. Ada lagi, satu lagi. Wah, Kak Pinky minta lagi, satu lagi. Coba. Assalamualaikum dari Dwi Fatmawati Aprilia dari Gresik. Hikmahnya adalah kita harus saling tolong-menolong dan kita tidak boleh serakah. Alangkah baiknya berbagi dengan sesama. Ih, hebat. Gimana? Mungkin mau kasih komentar tentang apa yang jadi opininya teman-teman? Wah, saya senang sekali. Berarti cerita kita hari ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Wah, teman-teman hebat, sungguh sangat luar biasa. Ini waktunya sudah sangat terbatas sekali. Kira-kira Teacher Nuning apa yang mau disampaikan? Silahkan. Baik, wahai anak-anak Indonesia ya, berbanggalah menjadi anak Indonesia, pegang teguh Pancasila, dan saat ini kita belajar bagaimana menjaga kerukunan dan kebersamaan dengan teman dengan cara yang sangat mudah, yaitu memberi kata sapaan yang baik dan mau berbagi dengan teman. Insya Allah sukses untuk anak-anak Indonesia. Yeay, sukses untuk kita semua ya teman-teman hebat. Terima kasih Teacher Nuning, sukses juga ya. Terima kasih. Langsung kembali ke sekolah ya. Betul. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya untuk Kak Pinky mengakhiri untuk perjumpaan kita kali ini. 30 menit saja, tapi insya Allah 30 menit yang bermanfaat dan padat akan isi yang tentunya berguna ya buat teman-teman hebat yang ada di rumah. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Teacher Nuning dari SD Kreatif Anur Surabaya. Besok kita jumpa lagi jam 10:30 sampai dengan 11:30 untuk teman-teman yang duduk di bangku SMP. Kira-kira apa mata pelajarannya dan siapa yang akan menyampaikan besok. Jangan lupa untuk saksikan JTV Sinauna Ngomah bareng JTV. Saya Kak Pinky mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Dah.